Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba belajar mereview tentang ini ya, tentang MSD. Apa itu MSD? Ini mean squared displacement. Ini kita mencoba belajar tentang konsep pergerakan partikel dalam kacamata statistik. Ya, dalam kacamata statistik. Oke. Baik. Jadi kalau kita sebelum lebih lanjut ke MSD, kita sudah mengetahui atau mungkin sudah dengar atau belum dengar tentang Brownian motion. Apa sih itu Brownian motion? Dia sebenarnya adalah normal random movement. Meskipun dia random, dia masuk kategori normal, artinya umum terjadi di alam dari pergerakan suatu partikel, entah itu debu, entah itu air atau apapun. Contoh sederhananya itu kalau kita punya segelas air putih, air bening bersih, kemudian kita jatuhkan tinta. Nah, tintanya itu dia akan menyebar kemana-mana ya. Atau saya ada juga nih videonya nih. Jadi dia sebuah apa kita lihat debu ya. Kita lihat apa nih, coba kita lihat. A particle suspended in a fluid. Have you ever seen light shining on water droplets suspended in air? Brownian motion is the reason those water droplets are there. The air molecules are randomly colliding with the water droplets, keeping them off the ground. Ya, jadi random dari debu-debu tadi yang ketika kena sinar itu dia jatuh ke bawah itu seolah-olah dia bergerak random aja. Namun jika ditelisik lebih jauh, dicermati, dia ternyata mengikuti dalam tanda kutip sebuah gerakan normal gitu yang bisa kita track atau kita data dan kita himpun. Bayangin kalau kita adalah small particle, you're going to travel a lot by these collisions. But what about if you are a big molecule? Well, you won't travel as far. These random collisions are grouped together in a process called diffusion. Ya, nanti ujungnya kita berkaitan nanti dengan apa namanya difusi. Jadi tadi ada gambar ya, dia kalau bayangin kita adalah partikel yang sama kecilnya dengan partikel tetangga kita di sekitar kita, maka kita dapat bergerak lebih leluasa tuh ya. Tapi kalau bayangkan kalau kita partikel yang sangat besar, kemudian di tengah partikel yang kecil-kecil, ya tentu dengan kapasitasnya itu agak sulit untuk bisa bergerak ya karena terhalang. Nah, gerakan-gerakan yang berdasarkan ditinjau dari jauhnya, seberapa jauh dia bisa menyebar atau menggapai suatu posisi, kemudian ditambah dengan kombinasi kolisi atau tumbukan-tumbukan, maka itu yang dikenal dalam istilah chaotic movement ya, seolah-olah chaos, tapi bisa kita track dengan MSD ini. Nah, itu sangat berguna pada teori difusi ya. Difusi dari kita mengetahui dari intensitas yang tinggi, bagaimana suatu zat atau partikel yang intensitas tinggi menuju intensitas rendah dia akan terus bergerak ya. Nah, kemudian proses bagaimana partikel itu secara spontan melalui sebuah medium. Nah, kemudian kombinasi dengan dengan gerakannya khasnya dia sendiri, kemudian ditambah kolisi. Kemudian satu lagi keadaan di mana memenuhi termodinamika entropi termodinamik, artinya yang mengikuti tentang aturan suhu, semakin panas akan seperti apa, semakin dingin akan semakin apa. Nah, gerakan-gerakan ini bisa kita bentuk atau bisa kita visualisasikan untuk bisa memetakan bagaimana gerakan tersebut, bisa kita tebak hasilnya seperti apa atau dibandingkan dengan gerakan-gerakan partikel lain. Nah, itu dengan memenuhi distribusi Gaussian distribusi yang seperti lonceng itu ya. Kalau teman-teman ingat tentang distribusi Gaussian, kita pakai warna biru aja seperti ini. Ya, oke. Kemudian dari bentuk-bentuk
Bermacam gerak-gerakan itu tinggal nanti akan terlihat seberapa lebar. Misalnya kalau ini kan seperti ini dengan ciri khas partikel tertentu. Kemudian ada yang dia seperti ini gitu kan. Terus ada mungkin dia lebih pendek gitu kan. Nah, ini nanti ada salah satu variabelnya yang di sini yang yang akan dihitung gitu. Nah, ini dia. Nah, dari sini kita bisa melihat dari distribusi Gaussian ini probability seberapa besar peluang kita untuk menemukan partikel tersebut terhadap yang ini titik X ini adalah titik poin, titik utama. Jadi kalau misalkan kita netesin tinta di atas air itu kan ada titik utama tuh tempat dia jatuh kan. Nah, itu akan menyebar. Semakin menjauh, nah ini grafik ini, semakin menjauh maka peluang untuk ditemukannya partikel tersebut lebih sedikit. Nah, gitu ya. Semakin jauh ini kalau misalkan kita gambarkan ini seperti ini. Ini dari atas. Kemudian Anda meneteskan di sini. Kan lama-kelamaan dia menyebar ya. Menyebar terus sampai ke sana semakin transparan. Nah, itu artinya partikelnya semakin sedikit semakin ke sana. Nah, ini adalah puncaknya. Nah, ini adalah ketika di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini adalah most likely location. Jadi lokasi paling banyak ditemukannya partikel yang tadi kita teteskan. Nah, ya ini nanti kita bicara tentang gerak rata-rata kemudian dan sebagainya. Ini pada intinya kita dapatkan dulu bahwa gerak-gerakan tersebut bisa di cover, di track atau ditelusuri dengan Gaussian distribution. Nah, kemudian tidak ada satupun ya semua bentuk gerakan itu yang benar-benar fit, yang benar-benar cocok dengan Gaussian. Nah, kemudian bagaimana kita mengatakan Gaussian itu bentuk-bentuknya seperti apa sih untuk partikel-partikel yang berbeda gitu kan. Nah, bentuk-bentuk untuk kita bisa melihat bentuk-bentuk dari Gaussian apakah lebih sharp atau lebih wider atau apapun. Nah, itulah kerjaan dari computational analysis. Nah, computational analysis itu membutuhkan perhitungan kan, matematik kan, angka-angka. Nah, dari angka-angka itulah kita akan muncul bentuk-bentuk dari Gaussian yang dimaksud. Itulah kerjaan dari MSD itu. Nah, MSD adalah bisa dikatakan suatu bentuk equation atau persamaan atau approach pendekatan untuk kita melakukan komputasi sehingga nanti ditariklah salah satu kesimpulannya adalah bentuk dari Gaussian dari partikel. Kira-kira seperti itu ya. Jika kalian kalian bisa stop dulu video ini untuk mencerna perlahan-perlahan ya. Oke. Banyak faktor yang mempengaruhi sebuah partikel itu bergerak ya, seperti halnya beda ketika kita meneteskan tinta di atas air yang murni air gitu kan dengan tinta yang kita teteskan di atas madu misalkan. Itu nanti akan pendistribusian penyebarannya beda, berarti ada faktor karakteristik dari madu itu, dari liquidnya, dari cairannya. Nah, itu menarik, itu nanti bentuk-bentuknya akan bisa kita dalam tanda kutip kita tebak. Atau misalkan suatu cairan yang kita tidak tahu, terus kemudian kita membuat database-nya cairan-cairan tersebut, kemudian kita bisa mengetahui, oh ini cairan ini si A, cairan ini si B. Nah, itu kerjaannya si MSD itu. Tapi dalam kacamata normal random, jadi gerakan acak yang masih dalam tanda kutip normal gitu kan, masih bisa kita tebak secara equation dari MSD. Nah, MSD ini dia mempunyai kita apa yang kita dapat sih sederhananya, dia punya 3 informasi. Seberapa jauh itu partikel akan bergerak. Nah, dia seberapa jauh, kemudian keadaan dari partikel-partikel itu seperti apa, situasinya
situasi apa sih kenapa dia bergeraknya sejauh situ, itu kenapa gitu. Kemudian diffusivity constant. Nah, kita bisa menebak atau memperkirakan tingkat atau konstansa nilai dari difusivitas dari partikel. Yaitu sebagai konstanta, bisa juga nilai khas dari penyebaran partikel tersebut di dalam media tertentu gitu. Nah, kemudian kita butuhkan dataset nih, iyalah kan karena kita bermain dengan angka-angka ya, hitungan, maka kita mengumpulkan data-data set. Nah, biasanya datasetnya itu adalah posisi partikel. Kita ngambil taruhlah 2 dimensi aja lah ya, x ya, terhadap waktu. Nah, kemudian nanti kita bisa melintasannya. Nah, nanti kita bisa estimate, menduga-duga atau menebak atau menghitung dari lintasan dari partikel. Ya, ini 3 poin ini. Seberapa jauh partikel itu bergerak, sejauh mana, kemudian situasi dari partikel-partikel tersebut, kemudian konstanta difusinya. 3 poin itu. Nah, ini perumusan sederhananya. Di mana persamaan ini lihat baik-baik, apakah ada yang unik atau berbeda ya. Ini masih terhadap tau kita milih suatu inkremennya, pertambahan waktunya, ini posisi suatu partikel pada waktu tertentu ditambah inkremen atau pertambahan waktu yang kita inginkan. Berarti ini hasil akhirnya, akhir posisi, maksudnya akhir posisi partikelnya, kemudian ini awalnya. Terus akan berulang-ulang. Yang tadinya awal maju ke depan, kemudian dia jadi posisi akhir. Nah, posisi akhir itu maju ke depan lagi akan menjadi posisi awal lagi. Begitu seterusnya. Kemudian diambil adalah nih, kalau ada tanda ini apa? Ya, betul rata-ratanya, tapi sebelumnya dia di square root. Nah, pengaturan ini perumusan ini untuk bisa mendapatkan, kan karena geraknya juga partikel itu kan dia kadang-kadang lebih jauh gitu kan, kadang lebih pendek, kadang nggak bergerak, atau kadang seperti apa gitu kan. Nah, itu nanti kita ambilkan square root kuadrat dari perpindahan tersebut, kemudian dari rata-ratanya. Oke, nah ini dia. Ini contoh gambaran dari proyeksi lintasan dari pergerakan partikel ya. Jadi dari 2 posisi yang berbeda, awal dan akhir, kemudian kita disparasikan atau dijeda, diberikan jeda waktu tau. Kita bisa menentukan nih mau taunya berapa, rentangnya per berapa menit dia bergerak. Bisa kita spesifikasikan, misalnya kita ingin yang lebih kecil waktunya per sekian detik. Nah, itu nanti datanya akan lebih banyak. Oke. Kemudian dari sini lihat. Untuk di sini taunya saya isikan 1 second, 1 detik. 1 detik di sini. Lah, lihat pada posisi ini. Ya, ada posisi ini nih dia ya. Ini yang kan bisa, ini kan 1, ini 2 ya. Ini dikurang ini ya kan. X1 dikurang X0 kuadrat. Ini berarti yang movement yang pertama nih, dia movement yang pertama, kita trajektorinya satu lintasan ini. Nah, nanti di lain waktu nggak tahu ya, mungkin lintasannya seperti ini. Lintasannya seperti ini gitu kan. Kita nggak tahu, misalkan di sini tahu ya lintasan bentuknya kan arahnya seperti ini. Nah, ini perhatikan yang pertama dikurangi yang ke 0 ya kan. Nah, terus yang tadinya dia akhir menjadi pertama di sini, lanjutkan dikurangi yang ini, di-square-kan ya. Kuadrat di selang ininya, diambil kuadratnya terus sampai titik yang kita akhir berikan, kemudian dibagi dari n-nya. Nah, n-nya berapa banyak misalkan terjadi, ini ada berapa berarti? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, berarti n-nya itu 9. Oke, paham ya?
Kemudian dari situ lanjut. Nah, kita ganti taunya 2 second. Taunya 2 second, berarti taunya 2 second itu poinnya loncat 1. Poinnya loncat 1 berarti kita nggak lagi ini terhadap ini, tapi ini terhadap ini gitu. Jadi diloncat. Kira-kira mungkin akan lebih, akurasinya mungkin berkurang ya. Jadi lebih loncatannya seperti ini. Jadi dia akan men-skip titik ini. Karena titik ini mungkin titiknya nggak di situ, bisa aja dia nanti di sini. Dia diambilnya pokoknya setelah selisih dari 1, itu artinya tau pertama 1 detik, tau kedua 2 detik. Jadi kita ngambil 2 detik. Jika kalian datanya misalkan terlalu banyak gitu kan, datanya terlalu banyak sehingga kalian mengambil langkah yang bisa lebih cepat. Nah, N-nya setelah N-nya tentunya dikurangi 2 ya, karena dia jedanya kan 2 kali kan, lompatnya 2 kali. Berarti kalau tadinya 9 jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 4 berarti dibulatkan ya, kan 10 ya, kurang 2 jadi dia jumlahnya 9. Berapa kali dia selisih dari ininya ya. Selisih dari N-nya selisih 1 ya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini dia. Untuk goal yang pertama tadi masih ingat nggak goal yang pertama? Untuk menentukan cepat ya, seberapa jauh dia menyebar. Maka pada given tau, pada tau yang diberikan, syaratnya adalah pada tau yang diberikan. Jadi taunya akan berbeda-beda. Tentunya taunya juga akan berbeda-beda. Mudah-mudahan sejauh ini paham ya. Nah, dari yang tau pertama ini kita akan bisa melihat yaitu tadi tau 1 misalkan 1 detik 1 second, tau 2 misalkan per 2 detik. Ini tentu akan berbeda. Ini menghasilkan apa? MSD-nya juga beda-beda ya. Nanti MSD biasanya MSD-nya untuk yang 1 misalkan 2 0,3, MSD-nya untuk yang 2 15 ya. Nah, ini MSD selama 1 detik, ini area yang mencipu selama 1 detik yang dilingkupinya ya. Ya, oke, dari perumusan yang tadi. Kemudian selanjutnya sekarang kita selain tadi kan di plotnya ya, MSD terhadap time ya. MSD tadi kan MSD terhadap time. Oke. Seperti itu kan. Sekarang MSD terhadap tau. Rentang taunya. Taunya per berapa? Tau 1 detik, tau 2 detik, tau 3 detik. Nah, ini menarik nih. Nah, ini mendapatkan ketika umumnya difusi yang normal dengan taunya itu 1, difusi taunya 1 ya. Dia ini ya. Dia contohnya ini contoh bentuk aja. Kita nggak tahu nilainya itu berapa lebih tepatnya. Ini linear. Ya, dia linear. Ya, dari sini nih 2 4 kesebandingannya ya dengan MSD-nya ya. Pada saat 6 peningkatannya tuh sebanding gitu, 6 detik ke 6 detik gitu ya. Tapi menarik ketika taunya untuk yang berbeda gitu. Di sini di sini ternyata ada percepatan. Pada tau tertentu, pada tau di 2 ternyata ini udah berapa nih? 2 ternyata nggak hanya 2, sekian.
pada tau 4 ternyata udah sampai ke 78 tuh, hampir peningkatannya cepet banget ya. Nah berarti ini ada sesuatu. Nah tau yang kita maksud ini ternyata dia tidak linear, berarti ada sesuatu sifat dari penyebaran atau difusi si partikel tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ternyata ketika ada tau dia malah melengkung gini, cekung ya, melambat ya kan, artinya 2 detik baru di titik ini, 10 detik perbedaan 10 tau ternyata masih di kurang dari 10. Harusnya kan serupa dengan 10 atau lebih dari 10 ya, bukan harusnya ya, maksudnya dia punya hasus, berarti ini ada sesuatu yang menyebabkan dia jadi lebih cepat partikelnya zep gitu kan, ini menjadi going down, dia lebih turun. Apa yang terjadi ini bisa jadi, contohnya bisa jadi dengan applied force ditambahkan gaya sehingga si partikelnya jadi lebih kesedot, ketarik gitu kali. Ini constraint, misalkan dia terhalangi untuk bergerak, ternyata di dalam material tersebut lebih legit, lebih lengket kayak madu ya, jadi lembut. Nah jadi dengan kita memplot MSD dan tau, kita mendapati propertiesnya, keadaan si partikelnya itu sebenarnya apa, partikel di dalam medium itu apa yang dia alami, kan? Nah kemudian yang untuk yang ketiga tadi apa? Tadi yang kedua itu situation ya. Yang kedua ada yang ingat apa? Ya, diffusivity D. Jadi ketika kita MSD diplotkan terhadap tau ya, ini diffusivity constant. Sini harusnya diffusivity constant. Ini dari mana perumusan ini? Perumusan ini nanti kita dapatkan dari bentukan, kalau kalian cari di internet, coba cari di internet, persamaan Gaussian distribusinya, nanti di situ ada jarak antar inilah yang menggambarkan daerah ini. Oke. Sempit atau lebarnya itu akan berpengaruh terhadap informasi MSD yang kita dapatkan. Nah, itu nanti kita akan dapatkan nilai dari difusivitas D-nya. Difusivitas partikel apa? Tinta atau difusivitas madu. Gitu ya. Oke, ini D-nya ini apa? D-nya ini harusnya ini. Dimension of freedom. Diffusivity, dimension of freedom, karena beda, kita mengacunya 1 dimensi pergerakannya, atau 2 dimensi kita membuatnya bergeraknya kemana-mana, X, Y, Z. Nah, ini adalah taunya. Oke. Nah, ini dia di sini kan. Nah, kalau kalian mencari distribusi Gaussian, kita coba distribusi Gaussian ya. Gaussian mana ini? Chrome. Rumus distribusi Gaussian normal gitu. Wah, dibantu AI ya. Kita lihat. Lihat. Ini ya, ada DD-nya mana ya? Ada ya? Ada nggak ya? Orang matematika nih yang ini dia, kepadatan probabilitas membentuk kurva lonceng distribusi. Ada ininya ya, nilai D-nya ya. Square root
Ya, diinterpretasikan sebagai X ini adalah nilai variabel acak yang ingin diketahui probabilitasnya. Mu adalah rata-rata min dari distribusi. Iya, kan kita dapat D-nya ya, rata-rata distribusi. Sigma A simpangan baku. D ini adalah simpangan bakunya, standar deviasi mengukur sebaran data di sekitar rata-rata. Mengukur sebaran data di sekitar rata-rata. Ini saya sekalian review juga statistiknya ini di sini. Sekitaran ini kan utama ya. Di sini sebaran rata-ratanya ya. Ini kan yang paling banyak ya. Paling muncul, angka yang paling muncul artinya rata-rata. Di sinilah rata-ratanya kalau kita mempelajari statistiknya, minnya ya. Kemudian eksponensial ya. Nah, ini diinterpretasikan langsung aja dalam untuk kita ini square root dari ini ya, simpangan di sini ya, akar D sama T pengaruh ya. Nanti kita coba cari lagi ya, yang khusus untuk Gaussian untuk di distribusi, namun pada intinya serupa dengan bentuk lonceng Gaussian. Itu simpangannya itu adalah square root dari difusivitas dengan tau. Ini T ya, T. Oh, dengan time. Oke, sehingga kalau misalkan tadi perumusannya mana itu lebih besar D-nya kan ya, dia akan lebih lebar kan ya. Nah, dia akan lebih lebar, maka dia akan mempengaruhi oleh ininya. Ketika difusivitasnya tinggi, D-nya besar kan. D-nya besar kali tau ini dia besar, maka dia akan lebih gede tuh penyebarannya. Maka penyebaran difusivitasnya akan lebih jauh posisinya. Artinya kalau misalkan yang ungu ini saya ganti warna ini deh. Mana ya? Green. Nah, kalau ini nggak terlalu jauh dengan nilai D-nya 1, misalkan penyebarannya nggak terlalu jauh, maksimal banget di 2,5, maksimal 2,5. Tapi kalau D-nya kita increasing, tambah tinggi sini, penyebarannya makin jauh. Di sini nih agak lebih 3 lah, 3, sekian. D-nya lebih tinggi lagi, masih tetap Gaussian gitu. Gambar sayangnya nggak bagus. Lebih jauh lagi gitu. Ya, jadi keterhubungan antara difusivitas. Semakin tinggi diffusivity-nya, maka dia akan semakin jauh diffuse atau bergerak di dalam medium. Ya, kurang lebih seperti itu singkatnya. Mungkin bisa direview lagi nih sekitar pemahaman sederhana untuk MSD. Saya juga mesti harus mengulang lagi untuk yang statistiknya untuk Gaussian. Mudah-mudahan bermanfaat. Segitu saja. Terima kasih. Ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.